Sobat Prime Time, jika bicara soal tradisi pemakaman di Bali, pasti langsung terlintas dalam pikiran kalian. Ngaben merupakan tradisi pembakaran pada jenazah. Namun, masyarakat desa Trunyan, Bali memiliki tradisi yang lebih unik lagi, yakni mepasah. Mepasah merupakan tradisi membiarkan mayat di alam terbuka. Tidak sembarang orang yang dimakamkan dengan cara mepasah, melainkan diperuntukkan bagi mereka yang meninggal dengan wajar. Satu hal yang lebih unik lagi, jenazah tersebut tidak mengeluarkan bau apapun meski dibiarkan begitu saja. Hal tersebut dikarenakan jenazah diletakkan di dekat pohon taru menyang. Pohon ini sudah ada sejak ribuan tahun, dan pohon ini menyebarkan wangi di sekelilingnya, sehingga bau busuk tidak tercium. Selain diletakkan di depan pohon, jenazah diberi kurungan bernama ancak saji yang berbentuk segitiga agar terhindar dari binatang buas. Jenazah akan dibiarkan hancur secara alami, kemudian tulang belulangnya akan dipindahkan. Hanya orang yang meninggal secara wajar yang dimakamkan dengan tata cara mepasah di semewayah. Mereka yang meninggal karena kecelakaan atau meninggal secara tidak wajar dimakamkan di semebantah. Jika yang meninggal masih bayi, anak kecil, atau belum menikah, maka akan dikuburkan di seme muda. Penduduk Trunyan yang perempuan dilarang mengunjungi makam-makam yang saling terpisah itu. Mereka yang baru saja dari makam juga tidak boleh langsung masuk ke pura Pancering Jagat, harus melalui proses pembersihan. Selain itu, di Kalimantan Timur ada juga pemakaman yang unik loh. Disebut tradisi pemakaman Dayak Benuak. Masyarakat Dayak Benuak memiliki cara unik dalam memperlakukan jasad keluarga atau sanak saudaranya yang telah meninggal. Mereka tidak menguburkannya di dalam tanah, tetapi memasukkannya ke dalam kayu berbentuk bulat dan menggantungkannya di sekitar rumah. Setelah bertahun-tahun, kotak tersebut dibuka. Tulang belulang kemudian dimasukkan ke dalam kotak kayu bertiang yang lebih permanen. Biasanya kotak tersebut terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal kuatnya. Masyarakat Dayak Benuak percaya bahwa tempat menyimpan jenazah ini akan menjadi tempat roh jenazah akan bersemayam. Sebelum dipindahkan ke dalam kotak kayu ulin, jenazah akan melalui sebuah upacara pemberkatan. Upacara tersebut akan dipenuhi dengan nyanyi-nyanyian yang mendoakan mendiang yang telah meninggal. Pada umumnya, setiap keluarga mempunyai kuburannya masing-masing. Biasanya letaknya di samping rumah keluarga, tidak di perkuburan umum seperti kebanyakan di kota atau kampung lain. Setelah dari Kalimantan Timur, kita beralih ke Toraja. Nah, di Toraja dikenal dengan banyak tradisi pemakaman yang berbeda dari lainnya. Salah satunya untuk memakamkan bayi, masyarakat Kambira, Kabupaten Tanah Toraja memiliki cara khusus. Bayi yang berusia di bawah 6 bulan akan dimakamkan di dalam pohon tara. Pohon tara dipilih untuk menguburkan bayi lantaran memiliki banyak getah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu. Saat meninggal, masyarakat Toraja menganggap bayi tersebut dikembalikan ke rahim ibunya. Untuk memakamkan bayi, pohon tara akan dilubangi dengan diameter seukuran bayi. Kemudian jenazah diletakkan dalam lubang pohon tanpa dibungkus. Lubang tersebut kemudian akan ditutup dengan menggunakan ijuk. Selain itu, tidak ada bau yang tercium dari pohon tarak tersebut. Lokasi pemakaman bayi ini kini menjadi salah satu objek wisata yang menarik perhatian. Baby Grave Kambira banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dan juga lokal. Banyak biro perjalanan yang juga menyediakan trip ke lokasi ini. Masih di Toraja, Sobat Prime Time, mari kita beralih ke ritual pemakaman Tau-Tau. Tau sendiri dalam bahasa lokal adalah manusia. Pengulangan ke dalam bahasa lokal maupun bahasa Indonesia berarti sesuatu yang menyerupai. Maka tak heran jika Tau-Tau artinya sesuatu yang menyerupai manusia. Ritual pemakaman Tau-Tau dijalankan dengan menggunakan patung pahatan yang berbentuk menyerupai orang yang telah meninggal. Dalam pembuatannya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Biasanya seseorang yang status sosialnya lebih rendah akan menggunakan bambu,
Sedangkan untuk status menengah bisa menggunakan kayu cendana atau rambut. Untuk kalangan atas menggunakan pohon nangka asli Toraja. Pada zaman dahulu, pembuatan patung Tau-Tau menggunakan ukiran yang terbuat dari tulang kerbau, tetapi sekarang alat ukiran menggunakan besi. Dahulu, patung-patung tersebut memiliki raut wajah yang abstrak, namun sekarang jadi lebih detail. Ketika upacara telah selesai, Tau-Tau akan ditempatkan di balkon di atas tebing atau di bagian luar gua tempat tubuh almarhum ditaruh. Masyarakat percaya bahwa roh orang yang meninggal akan memasuki Tau-Tau dan terus hidup. Dan masih di Toraja nih guys, salah satu ritual pemakaman yang kerap menarik perhatian wisatawan setiap tahun adalah ritual Mak Nene. Ritual ini bertujuan untuk mengganti pakaian mayat yang masih diterapkan masyarakat Tanah Toraja hingga saat ini. Jenazah yang didandani dalam ritual ini sudah berusia puluhan tahun, bahkan ratusan. Mak Nene menjadi momen untuk seluruh keluarga berkumpul. Anggota keluarga yang di luar Tanah Toraja pun akan sebisa mungkin pulang demi menghadiri ritual tersebut. Ritual ini juga memberi arti bahwa hubungan keluarga tidak akan putus hanya karena kematian. Semua proses ini dilakukan dengan sukacita dan dilarang untuk menunjukkan perasaan berkabung. Setelah dibersihkan dan didandani, mayat tersebut akan dibawa berjalan di sekitar desa mengikuti jalur yang dibuat oleh tetua adat. Setelah menuntun mayat ke peristirahatan terakhir, penduduk akan mengorbankan kerbau dan babi sebagai bentuk persembahan agar para arwah bisa berjalan bebas menuju surga. Selanjutnya kita pergi ke daerah Minahasa. Waruga merupakan sejenis sarkofagus berbahan batu yang difungsikan sebagai makam oleh suku Minahasa. Waruga mulai digunakan sejak abad 8 Masehi. Namun pada 1800-an, tradisi ini dilarang oleh Belanda lantaran dianggap menyebarkan penyakit tipes dan kolera. Desa Sawangan Kabupaten Minahasa memiliki Taman Purbakala Waruga yang terdapat sebanyak 144 waruga. Lokasi ini menjadi cagar budaya dan banyak didatangi oleh wisatawan untuk mengenal sejarah sekaligus berfoto. Sebelum masuk, kalian akan menemukan lorong yang kanan kiri dindingnya terdapat relief yang menjelaskan proses pembuatan waruga. Waruga sendiri dibuat dengan membelah batu menjadi dua. Satu bagian dibentuk persegi 4 dengan rongga di tengah. Bagian lainnya dibentuk seperti kubah rumah. Perlu Sobat Prime Time ketahui bahwa waruga berasal dari dua kata, yakni waru yang artinya rumah, sementara ruga yang berarti raga. Dalam rumah raga itu, jenazah disemayamkan dalam posisi duduk, seperti bayi dalam kandungan. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.